Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah sehat sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam acara Menggapai Berkah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh cahaya ilahi Rabbi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya sedang bersama beliau, Bapak Dr. Kiai Haji Moh Baihaqi MM. Beliau ini adalah Wakil Ketua Dewan Pengawas Syariah KSPPS Anugerah. Tema kali ini kita akan membahas tentang husnudzon. Apa itu husnudzon dan bagaimana cara kita menyikapinya? Marilah kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah pengajian khususnya dari Jamaah Anugerah KSPP Anugerah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka menambah pengetahuan kita khususnya tentang pengetahuan agama yang nantinya akan membawa kita keselamatan fitini wa dunya hatal akhirah. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan satu topik yaitu berbaik sangka atau husnudzon. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da al-ayah. Di situ dijelaskan bahwa kita jangan banyak berburuk sangka. Karena ketika kita berburuk sangka banyak sekali afatnya atau banyak sekali madharatnya kepada siapapun, bahkan semua makhluk. Ketika kita berburuk sangka itu berakibat negatif ya. Apalagi sesama manusia ya. Jadi antar manusia itu tidak diperkenankan untuk berburuk sangka, karena di hadis juga dijelaskan ana inda dzanni abdibi. Allah itu sebagaimana prasangka dari makhluknya. Kalau kita berprasangka baik, maka akan berakibat baik. Manakala kita itu berprasangka jelek, akibatnya akan jelek dan akan kembali kepada kita. Maka berbaiklah sangkaan kepada kita. Banyak sekali manfaat-manfaat ketika kita melaksanakan berbaik sangka. Dan kebahagiaan juga akan kita dapatkan manakala kita berbaik sangka. Karena namanya sangkaan itu kan belum sampai ke taraf yakin. Ya. Rasulullah tetap mengajarkan bagaimana kita berbaik sangka terhadap teman kita, keluarga kita, anak kita, bahkan terhadap makhluk-makhluk yang lain. Itu juga kita diperintahkan untuk berbaik sangka. Salah satu contoh, ketika kita punya permasalahan dengan teman kita tidak tahu masalah yang sebenarnya, kita sudah kadung berburuk sangka, maka lambat laun
kebenaran itu akan terbuka. Ternyata tidak sesuai apa yang kita sangkakan, maka hal yang tidak baik akan kita rasakan. Bahkan kesedihan, kepedihan, kesusahan itu karena ujung dari berburuk sangka kita. Ya, kalau kita berbaik sangka, insya Allah tidak akan berakibat apa yang menjadi menyusahkan diri kita. Apapun itu, permasalahan apapun itu. Ya, jadi kejadian-kejadian alam ini, ya, kita kembalikan kepada Allah. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Allah baru menguji kita. Atau permasalahan yang terjadi pada diri kita sendiri, mungkin susah, atau mungkin kita gelisah, atau mungkin kita ketika terjadi transaksi jual beli kemudian kita rugi, itu jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah, bahwa semua itu adalah merupakan apa yang sudah diberikan oleh Allah dan takdir Allah. Memang untuk mengarah ke sana kita butuh proses bagaimana kita senantiasa berbaik sangka. Karena berbaik sangka itu membutuhkan perilaku, baik lahir maupun batin. Utamanya batin kita. Batin kita ketika mau berusaha senantiasa berbaik sangka, memang harus banyak ingat kepada Allah. Karena Allah itu maha baik, ya, maha baik. Semua yang dititahkan oleh Allah itu baik. Jadi apa yang tertera dalam Asmaul Husna, nama-nama bagus Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita sebutkan, kita wiridkan, insya Allah akan berimbas pada diri kita dan akan menjadi baik perjalanan hidup kita. Semua orang itu menginginkan kebaikan, maka yang diingat, yang disangkakan itu harus baik semuanya. Kembali kepada tadi, ana inda dzonni abdibi. Ketika kita seorang makhluk, ya, seorang makhluk itu berprasangka, maka apa yang terjadi itu apa yang disangkakan itu, ya. Yang tahu prasangka itu diri kita, baik atau buruk itu diri kita, maka semua kembali kepada diri kita. Otomatis ketika kita belajar tentang agama Islam, kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk berbaik sangka. Insya Allah nantinya ketika kita sudah dengan siapapun, dengan apapun kita berbaik sangka, maka akan baiklah. Ya, kesudahan atau endingnya itu akan baik. Itu yang dikehendaki kita selaku hamba Allah, yang dalam hal ini adalah hamba yang soleh, hamba yang baik, hamba yang taat kepada Allah. Itu insya Allah benar-benar kita dapatkan. Itu sekilas tentang bagaimana manfaat daripada husnudzon. Husnudzon itu husnun, hasanun itu baik, dzon itu adalah prasangka. Kebalikannya adalah su'udzon. Su itu kejelek, dzon itu prasangka. Maka jelek sangka itu yang tidak diperbolehkan. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sekali lagi saya sampaikan, adalah husnudzon. Bagaimana kita senantiasa berbaik sangka. Maka apa yang disangkakan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali sekelumit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan senantiasa semoga kita dapat melaksanakan berbaik sangka ini terhadap siapapun, terhadap apapun, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini benar-benar diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi menggapai berkah bersama beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muh Baihaqi MM. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.